warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Advertising Management. Kali ini di sesi 4 dengan topik etika periklanan di Indonesia. Mari kita mulai saja. Nah, mengenai etika periklanan di Indonesia ini, kita mesti paham dulu tahap-tahapan dalam pembuatan iklan. Kemudian nanti bagian-bagian atau pihak mana aja yang terlibat ya. Nah, tahapan dalam pembuatan iklan ini kita bisa lihat bahwa tahapan diawali dengan produsen ya. Jadi inisiator itu dari produsen biasanya, walaupun kadang-kadang dalam ngobrol-ngobrol briefing pengiklan itu produsen itu pengiklan ya. Bisa juga pengiklan itu mewakili produsen, yaitu biro iklan. Jadi kadang-kadang biro iklan mengusulkan, Pak, Bu, klien bikin iklan ini deh, pasti bagus, atau nanti bisa meningkatkan awareness atau meningkatkan minat untuk beli gitu ya, atau bisa memahami isi iklan gitu. Jadi kadang-kadang idenya memang bisa dari biro iklan juga, tapi secara umum biasanya yang punya uang ya, pengiklan atau produsen. Nah, yang kedua, bagian pemasaran atau promosi atau manajer iklan menghubungi biro iklannya. Kemudian biro iklan membantu produsen menyiapkan kegiatan periklanan itu, ya, mulai proposal, materi, sampai menghubungi media massa. Kemudian etikanya ada di mana nih di sini? Ini biasanya kalau kita bicara etika, ini biasanya pertanggungjawaban secara hukum. Nah, di sini ada sanksi ya kalau misalnya melanggar. Jadi kalau pihak-pihak yang terkait itu melanggar, maka yang mengatur itu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 17 Ayat 1 ya, tentang perlindungan konsumen. Nah, kalau kita lihat ini perlindungan konsumen, maka ini jika kerugian itu dialami konsumen ya, atau jika pelaku usaha periklanan melanggar etika periklanan. Nah, pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana. Jadi artinya pelanggar di sini bukan pelanggarnya pihak yang terkena sanksi itu akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Nah, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan pelanggaran etika periklanan yang dikategorikan sebagai undang-undang konsumen memuat adanya kerancuan hukum. Nah, di sini apa ya? Ini nanti dilihat di modul ini lebih jelas lagi ya, lebih detail ya. Jadi kalau pelanggaran itu ada pelanggaran karena kontraknya, atau karena produknya ya, atau karena ada kriminal, atau ada satu lagi ada mungkin ada saya harus lihat dulu nih di berikutnya ya, nanti ada di situ ya. Nah, etika periklanan ini mengacu pada hal-hal yang umum sebetulnya. Secara umum, kalau dalam komunikasi, media, dan lain-lain yang terkait dengan exposure secara umum, iklan itu kan expose secara umum ya, dan dibayar gitu kan. Ini tidak boleh memicu adanya konflik sara. Tidak boleh ada pornografi, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, tidak plagiasi. Nah, iklan yang baik adalah iklan yang mengandung 2 faktor penting, yaitu etis dan estetis. Dia etis, artinya dia punya norma kejujuran, jadi apa yang dimuat di dalam iklan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi kalau produk dikatakan memutihkan dalam 6 hari ya, benar-benar bisa memutihkan dalam 6 hari, dibuktikan dengan hasil lab ya, informasi yang mendukung. Ya, bukan abal-abalan. Kemudian estetis, jadi punya seni tinggi ya. Jadi mengundang daya tarik karena ada seni tinggi, bukan mengundang daya tarik karena ada pornografi misalnya, itu nggak boleh ya. Jadi etis, estetis. Nah, AIDDA gini ya, ini adalah hierarki efek juga ya, hierarki efek. Ini yang mengemukakan Elvinaro Ardianto di dalam slide ini kita
akan bicarakan, yaitu AIDDA itu singkatan dari Attention, Interest, Desire, Decision, Action, yakni membangkitkan perhatian, daya tarik, minat, hasrat, keputusan, dan tindakan. Konsep AIDDA ditinjau dari perspektif komunikasi cenderung tuh linier, satu arah ya. Pengertiannya, produsen atau pengiklan sebagai komunikator. Jadi komunikator bisa sangat berkuasa ya, sangat perkasa, dan komunikan tuh ya pasif gitu, kesannya menerima aja gitu, terima aja gitu ya. Jadi dicekoki pesan-pesan iklan yang sebenarnya untuk kepentingan konsumen, kepentingan produsen, bukan untuk kepentingan konsumen. Ini sering sekali menjadi celah terjadinya pelanggaran atau hal-hal yang tidak etis, tidak estetis ya itu. Nah, dasar-dasar pengaturan periklanan Indonesia kita lihat lagi. Di sini asas-asas umum tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Nah, di sini dasar hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, KUHP, Undang-Undang Pers dan sebagainya. Jadi, payung hukumnya besar nih ya, banyak ya. Undang-Undang 899, KUHP, Undang-Undang Pers dan sebagainya. Nah, menurut asas umum ya, tata krama dan tata cara. Tata krama, tata cara periklanan Indonesia. Pertama, iklan harus jujur ya, nggak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, tidak boleh menyinggung perasaan atau menyinggung sara. Ya, kalau iklan mengandung unsur persaingan, maka persaingannya itu yang sehat, bukan persaingan yang kotor. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 sampai dengan 16. Secara khusus di pasal 17 ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK pasal 17 ini secara khusus ya. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan agar pengiklan nggak terjebak pelanggaran ya atau jatuh ke dalam pelanggaran. Pertama itu pelanggaran karena mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan barang atau jasa, tarif jasa ya, serta ketepatan waktu penerimaan barang. Nah, ini seringkali terjadi sekarang nih di jasa ekspedisi, pengantaran ya. Ketepatan waktunya nggak dipenuhi. Kemudian jumlah barang nggak sama, size barang beda. Ini seringkali jadi konflik ya, banyak kali keluhan di area ini nih. Sebenarnya bukan mengelabui juga kali ya pengiklannya, cuman memang di lapangan tidak bisa dikontrol sehingga terlambat dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya komunikasi. Jadi kalau ekspedisi terlambat atau telat beberapa jam itu harus dikomunikasikan dari kurirnya, juga dari pihak penyelenggaraan ekspedisi ya. Kemudian yang kedua, mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa. Jadi beli barang dijamin setahun tidak rusak, tapi ternyata baru 6 bulan rusak dan nggak mau ganti si produsennya. Nah, ini juga mengelabui ya, ini kena pelanggaran. Ketiga, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Ya, informasi ada tapi salah, keliru, ya nggak akurat. Keempat, tidak memuat informasi risiko pemakaian barang atau jasa. Jadi nggak dijelasin. Jadi udah aja beli. Produsen harusnya tahu dan pengiklan tuh juga tahu. Nah, di nomor 4 ini sebenarnya pengiklan tuh harusnya sudah tahu bahwa produk-produk tertentu harus diinfokan risiko pemakaiannya. Ini biasanya seringkali pengiklannya kalau biro iklan ya. Kalau biro iklannya menutup mata gitu ya, nggak mau tahu, ini jadinya korbannya si konsumen juga. Nah, yang kelima, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin. Ya. Jadi misalnya ada kecelakaan, kemudian kecelakaan itu divideokan, kemudian video itu diambil sebagai bagian dari visualisasi untuk mengiklankan sebuah asuransi misalnya. Ya, karena jualan asuransi itu kan perlu mengekspos risiko-risiko. Nah, tetapi si orang yang divideokan itu tidak ditanya dulu, tidak dimintai izin dulu ya. Ini mengeksploitasi kejadian tanpa si izin yang berwenang. Ini melanggar. Yang keenam, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu etika tadi ya, mungkin yang ada sara dan misalnya juga bullying itu bisa juga ya. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan apanya yang
pelaku usaha itu terkena pertanggungjawaban hukum apa. Ya, biasanya di kontrak, di produk, kemudian di professional liability dan criminal responsibility. Kalau kontrak tuh kontraknya yang bermasalah, nggak dijelasin klausul-klausulnya ya. Nanti detailnya ada di modul ya. Kemudian kalau produk itu produk yang bermasalah. Jadi seperti tadi produk tahu-tahu misalnya makanan dijamin 6 bulan tidak basi, ternyata baru sebulan basi. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Professional liability yang ketiga, hubungan perjanjian ya. Nah, jadi ini ada hal-hal yang berada pada unsur profesional pemberi jasanya ya. Di sini pemberi jasa tidak terukur ya. Maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada professional liability yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung, dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat pemanfaatan yang diberikan ya. Lebih jelasnya nanti ada di modul ya. Jadi ini masalah profesinya ya, profesionalnya ya. Jadi di sini nggak bisa diukur, ada hal-hal yang menjadi gray area atau hal yang abu-abu yang nggak jelas gitu ya. Misalnya katakan expiry di bawah setahun. Nah, di bawah setahun itu bisa jadi 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan gitu ya. Nah, ini tidak diverifikasi. Misalnya hal seperti itu ya. Atau misalnya tanggung jawab mengenai unsur bahan-bahan yang terkandung di dalamnya ya. Nah, itu ada misalnya istilah-istilah atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu tidak di misalnya kehalalan contohnya ya. Nah, itu juga itu bagian itu mungkin produk ya. Tapi di perjanjiannya sendiri ketika kita membeli gitu kan. Nah, itu pemberi jasa tidak terukur ininya prestasinya gitu. Ini agak mengandung resiko kalau kayak gitu ya. Makanya harus ada pertanggungjawaban. Di sini jatuhnya jadi perdata ya, tanggung jawab perdata. Perdata itu perdata langsung gitu ya. Itu dari pelaku usaha atau pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen ya. Jadi ini yang menderita konsumen ya, karena tidak profesionalnya pemberi jasa. Nah, yang keempat kriminal. Kalau kriminal itu pidana ya, di mana si konsumen terganggu keselamatannya. Mungkin menggunakan misalnya menggunakan produk-produk safety di lapangan, misalnya topi, helm, sepatu, terus rompi ya gitu ya. Kemudian sepatu itu mungkin tidak kuat membuatnya pembuatannya tidak dicek ya kualitasnya, sehingga di kondisi lapangan tertentu tidak perform, tidak bisa digunakan gitu ya, sehingga konsumen mengalami jatuh ya, misalnya jatuh pada saat mengerjakan pekerjaan yang berisiko, jatuh ya, misalnya konstruksi gedung terus jatuh karena sepatunya tidak kuat ya. Nah, ini bisa macam-macam, bisa akibatnya apakah si konsumen menjadi luka, menjadi cacat atau apa. Nah, jadi ini criminal responsibility ini hubungannya antara pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan. Makanya ini jatuhnya pidana ya, karena hubungannya dengan negara. Kalau professional liability hubungannya antar orang ya, jadi antar pribadi ke pribadi sehingga perdata. Ya, kalau dalam hukum itu ada pidana, perdata ya, ada hukum agama itu ada lagi. Nah, unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam periklanan. Ini jelas dalam pasal 17 ayat 1 UPK itu ada mengelabui konsumen, mengelabui jaminan, membuat informasi keliru, nggak membuat informasi yang jelas ya, mengeksploitasi kejadian, melanggar etika. Ya, itu ya. Sementara yang ingin mengetahui lebih lanjut, atau saya sarankan sih bukan yang ingin tahu aja, tapi semua modul video ini dan juga jurnal itu dibaca ya.
Demikian, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di dalam forum diskusi atau ditanyakan kepada saya melalui grup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.